ini tidak boleh lembaga, pesantren, sekolah, akademisi menafsirkan Pancasila secara PDF, nggak boleh. Ada lembaga resmi, namanya apa? BP 7 ya. Itu lembaga yang itu yang berhak menafsirkan, penafsir tunggal. Kalau nggak bisa kacau balau nantinya. Kita nggak usah merengkel agama apapun. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang esa, ya sudah, kamu jangan menyalahkan dong. Mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di Nangsila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Shalom para sahabat yang terkasih, selamat datang kembali di channel Tentara Langit. Jika para sahabatku tidak keberatan, silahkan dukung channel ini dengan subscribe dan like, supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video terbaru. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Buya Syakur menanggapi perkataan Egy Sujana yang mengatakan bahwa Pancasila, terutama sila yang pertama, hanya tertuju kepada umat Islam saja, yang lainnya tidak. Dia begitu angkuhnya mengatakan tanggapan yang seperti itu di depan umum dan viral di media sosial, seolah-olah apa yang dikatakannya sudah sangat benar sekali. Namun ternyata pendapatnya sangat memicu perpecahan antar umat beragama. Namun pada akhirnya pendapat dari Egy Sujana ini ditanggapi oleh petinggi agama Islam itu sendiri, yang ilmunya sudah sangat mumpuni dan tidak diragukan lagi, yaitu Kiai Buya Syakur. Mari kita saksikan video ini dan tonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Kita nggak usah merengkel agama apapun. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang esa, ya sudah, kamu jangan menyalahkan dong. Tuhan kamu tidak esa. Dasar apa? Nggak usah sebut nama agamanya. Agama A mengatakan Tuhannya esa, agama B Tuhannya esa. Tapi itu Tuhannya kan 3. Iya, di antara 3 ini ada yang esa 1 sebagai Tuhan yang paling tertinggi. Yang itulah yang Tuhannya. Terus salah juga. Nanti agama B, iya, Tuhannya ada 5. Iya, itu 5 dalam kesatuan. Di punggungnya adalah esa. Jadi 5 adalah esa, 1 adalah esa. Berarti 5 sama dengan 5 sama dengan esa, 1 sama dengan esa, berarti 1 sama dengan. Untuk mengambil kesimpulan dari silogisme itu, yaitu middle termnya yang dibuang. Itulah kesimpulan. A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan, ya harus cerdas dong. Masih belum bisa berpikir begitu. A sama dengan B, B sama dengan G. Kesimpulannya A sama dengan G. Udah gitu. A sama dengan B, C sama dengan B. Kesimpulannya yang cepat dong. A sama dengan B,
C sama dengan B, berarti A sama dengan G, A sama dengan C, berarti sing cepat. Belum pernah belajar silogisme ya, silogisme logika Aristoteles. Ya begitu cara berpikir itu semacam itu. Udah jangan mereka yang bersangkutannya meyakini itu, ya sudah sama. Itu pun tidak berarti semua manusia yang tinggal di Indonesia harus beragama. Dan kalau tidak dibunuh ya tidak juga kok. Kalau orang di sini tidak bertuhan, boleh nggak tinggal di sini? Jujur. Iya dong. Kalau orang itu saya tidak meyakini ada Tuhan, agnostik. Ya, bukan ateis ya, agnostik yang tidak bertuhan. Terus mau dibunuh gitu atau diusir nggak boleh tinggal di sini? Jadi dengan Pancasila bahwa orang tidak beragama tidak boleh tinggal di sini. Apa begitu kesimpulan Anda? Nah, ya iya. Ya kemudian juga agama itu yang diakui berapa? Islam, terus Hindu, Buddha, Kristen, ya Katolik, Protestan, terus Konghucu. Nah, agama yang lain berarti tidak boleh? Enggak. Diakui itu maksudnya karena dia diakui, maka dia masuk dalam anggaran belanja negara. Di APBN dimasukkan tuh, enggak diurusin. Jadi negara kita ini bukan negara sekuler. Negara sekuler itu adalah negara yang tidak mencantumkan dalam anggaran belanjanya urusan agama, silakan urusi sendiri. Ini bukan, nggak ada negara membiayai agama itu sekuler. Negara kita membiayai agama aja. Orang paham gimana sekuler itu? Ya, ini jadi persoalan, nggak jelas dong. Iya, ya sudah, alhamdulillah. Jadi negara kita ini bukan negara agama tapi negara yang bertuhan. Orang beragama sama dengan bertuhan, beda. Kalau beragama namanya muslim, kalau bertuhan namanya mukmin. Udah saya jelasin lagi. Anda beragama. Anda sebagai muslim. Anda bertuhan enggak? Nah, kalau bertuhan itu beragama, bertuhan berarti. Nah, di Al-Quran dikatakan ada orang datang kepada Nabi mengatakan, qalu amanna, kami telah beriman. Ditegur oleh Allah, qul, katakan hai Muhammad, bal qulu aslamna, jangan mengatakan kami telah beriman, katakan kami telah berislam. Kenapa begitu? Walam yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Paham nggak? Ini ketika Allah membandingkan, kita melebar sedikit. Ketika Allah menyebut agama-agama yang nanti Allah memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, ya, Nasrani, Majusi dan musyrik, nanti siapa yang selamat Allah yang menentukan. Di sini ketika itu Allah itu menyebutkan nama-nama agama. Yang pertama bukan orang Islam kok. Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Wal ladzina hadu, orang Yahudi. Wasabiin, dan orang Sabiin. Wan nasara, dan Nasrani. Wal majus. Islamnya mana? Enggak disebutin. Orang yang beriman kok. Ketika Allah mewajibkan kita puasa, yang dipanggil bukan orang Islam, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Paham enggak? Ya kenapa Allah tidak menyebutkan ladzina aslamu? Ya karena Islam itu beragama yang dijamin, Islam itu orang yang bertuhan.
yang beriman kepada Tuhan. Itu bedanya gitu persoalannya. Nah jadi pada akhirnya Pancasila ini di ujung-ujungnya mah dulu zamannya Pak Harto mah ini tidak boleh lembaga, pesantren, sekolah, akademisi menafsirkan Pancasila secara PDF, nggak boleh. Ada lembaga resmi namanya apa? BP 7 ya. Itu lembaga yang itu yang berhak menafsirkan, penafsir tunggal. Kalau nggak bisa kacau balau nantinya. Ini bisa diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan yang Esa hanya orang Islam. Karena qul huwallahu ahad. Yang lain itu musyrik semuanya, kafir semuanya, diusir, nggak boleh tinggal di sini. Kan bisa terjadi begitu. Baru saja saya dengar tadi di TikTok, di YouTube, di TikTok. Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling, sekalipun korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodako, banyak bekerja juang, mati, masuk neraka. Ini begitu dah. Ini dari mana? Itu benar. Yang mereka yakini seperti itu. Dan mungkin juga kamu meyakini seperti itu. Kamu kan yakin begitu, bahwa orang Islam nanti masuk surga kan? Non Muslim masuk neraka kan? Sekalipun di dunianya orang non Muslim, dia punya yatim piatu, bisa nolong orang jompo, dia membangun kesejahteraan, buka lapangan kerja, kesehatan, berjuang siang malam, mati neraka. Orang Islam ngerampok, maling, ngelacur, masuk surga matinya. Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan indoktrinasi yang saya alami sendiri. Iya, bukan katanya, saya yang mengalaminya sendiri. Dulu saya juga waktu kecil meyakini seperti itu. Orang kafir masuk neraka semuanya. Sekalipun tiap hari bagi-bagi duit. Sekalipun dia berjuang membela negara, berani mati sebagai pahlawan, masuk neraka karena non muslim. Seperti itu kan? Ya itu persoalannya. Nah inilah makanya Pancasila ini sekarang dilakukan oleh BPIP ya. Nah itu coba kita buktikan lagi. Pancasila itu sebagai alat pemersatu untuk mendirikan negara Indonesia. Dalam heterogen kita, pluralisme kita, artinya kemajemukan kita semuanya nih yang membuat kita bersatu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu aja persoalannya. Oke, nanti kita baca puisi dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali pemirsa berkaitan dengan diksi dari kata Esa, kata Tuhan, mendapat awalan ke dan mendapat akhiran an akan berubah. Dalam kajian bahasa pemirsa ada namanya disebut dengan prefik, sufik dan infik. Prefik itu mendapat awalan, sufik itu akhiran, dan infik mendapat sisipan. Tentu setiap kata dasar mendapat awalan, mendapat sisipan dan akhiran akan merubah makna dari sisi semantiknya. Pun sama, ada yang namanya awalan disebut awalan dan akhiran, namanya disebut konfiks. Dalam konfiks ini merupakan makna berbeda. Sebut saja ada namanya kean bisa berubah menjadi kata sifat, kata benda atau kata kerja, bisa seperti numeral, kata nominal maupun adjektival. Sebut saja di sini ada kata kerja datang, kedatangan, maka berubah menjadi kata kerja. Kata sifat berubah dari berani menjadi keberanian dan seterusnya. Kata benda misalnya ada rakyat menjadi kerakyatan. Tentu berkaitan dengan Tuhan, jadi ketuhanan mengambil makna semantik yang berbeda. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana orang muslim berbuat apapun berakhir masuk surga. Dikotomi ini sempat didengar oleh beberapa masyarakat pada umumnya. Karena ada kalimat yang mengatakan seperti ini pemirsa. Sholat itu nilainya kalau dalam numeral atau tadi nominal disebut angka 1. Jika sholat angka 1, amalan baik apapun di belakang angka 1 bernilai. Angka 1 ditambah 7 jadi 17. Angka 1 ditambah 0 sekalipun jadi 10. Ini fragmen-fragmen seperti ini mengubah tataran bahwa yang namanya sholat itu angka 1. Kalau tidak ada sholat berarti angka 0. Amalan baik di belakang 0 dalam kalimat
bilangan itu tidak bernilai 0,2, 0,7, walaupun dia bersedekah, berzakat, menaikkan haji orang lain, menyantuni anak miskin, karena di belakang angka 0 tidak bernilai. Dan ini harus kita ubah malam ini juga pemikiran Buya, bahwa sholat memang tidak perlu angka 1. Ibadah hanya yang tahu menerima hanya Gusti Allah. Ngandel seruk, beli ngandel, beli apa-apa. Itu saja pemirsa. Baik. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.